kalau misalnya untuk penulis pemula yang paling diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan sih sebenarnya tahu dulu menulis itu apa. Kalau di skenario film itu yang paling utama dan paling penting itu adalah kita harus tahu dulu teori penulisan filmnya dulu. Ada kata-kata gini di dunia penulisan skenario film. Untuk bisa membreak the rules harus tahu dulu teorinya dulu. Dasarnya dulu harus tahu. Harus tahu dulu struktur 3 babak. Harus tahu premis itu apa. Harus tahu logline itu apa gitu. Jadi Halo, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua rekan-rekan. Terima kasih yang masih menyertai, masih semangat ya belajar di sini di acara Belajar dari Bintang. Ini adalah forum belajar ya, ruang belajar yang disediakan oleh aplikasi KBM App. Yang masih penasaran apa itu aplikasi KBM App, bisa unduh di Google Play Store, kemudian mulai teman-teman bisa membaca banyak cerita-cerita bagus, banyak penulis-penulis yang sudah familiar di sana, dan banyak juga penulis-penulis yang udah tadi Ayah Isa sampaikan ratusan juta ya penghasilannya ya dari aplikasi KBM App. Jadi silakan bergabung, kemudian silakan jadikan aplikasi KBM App ini sebagai rumah bagi kamu membaca dan menulis gitu ya. Baik rekan-rekan sekalian, selain melalui Zoom, acara ini juga bisa rekan-rekan ikuti melalui YouTube channel KBM App Official. Jangan lupa subscribe ya, biasanya Rima sama Sheila senang kalau saya mengingatkan seperti itu ya. Baik rekan-rekan, bersama kita hari ini kita kedatangan tamu spesial ya. Mas Archie Hekageri ya, sudah bergabung kah Mas? Sudah ada belum Rima? Di sini sih ada yang namanya Astra Hekageri Bun, namanya Astra. Ya sudah bergabung ya? Ya mungkin operator bisa dibantu untuk dijadikan co-host. Ya, ini menarik ya, penulis kelahiran 8 Januari 1978 ya, kemudian tinggalnya nih Depokers juga ya, dan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini bagaimana ceritanya dari hukum bisa ke penulisan skenario dan kemudian ke directing ya, menarik sekali. Dan salah satu filmnya ya, film layar lebar pertama dan langsung hits ya, itu adalah Wedding Agreement ya, tayang di bioskop tanggal 8 Agustus tahun 2019, kemudian hits sampai 900.000 audiens ya, viewers, penonton, termasuk salah satu film box office tahun 2019 ya. Di film ini Mas Archie adalah penulis skenario dan sutradaranya ya. Dan kalau buat teman-teman yang ingin menonton ya, saya kira ada di Netflix ya, bisa dilihat. Dan jangan lupa kalau menonton film baik ya, sempatkan untuk memberikan like-nya ya, supaya film-film baik bersaing ya dengan film-film di sana bebas banget ya. Kemudian film layar lebar keduanya berjudul Tarung Sarung ya, ini juga berhasil memenangkan 3 piala pada perhelatan FFB 2021, yaitu kategori penulis skenario terpuji, pemeran dan pendukung pria terpuji, kemudian penghargaan khusus film dengan muatan lokal terpuji. Nah, ini sudah mengadaptasi kearifan lokal. Kemudian sekarang ada yang streaming di GoPlay, ini adalah series judulnya Mama-Mama Milenial, ada 12 episode ya. Ide cerita dari beliau ya, kemudian penulis dan sekaligus sutradaranya ya. Masih ada beberapa TV series juga ya, ada Cinta Cenat-Cenut ya. Kemudian ini dulu tahun 2011 ya, serial yang mengangkat Smash ya. Kemudian ada yang di Trans TV, serial tersebut tayang di Trans TV dan sebanyak 3 season ya. Kemudian ada juga Tetangga Masa Gitu. Nah, ini kan udah hits banget ya, teman-teman pasti masih ingat nih di Net TV ya. Lalu ada juga Tetangga Masa Gitu mendapatkan Asian TV Awards tahun 2014 dan 2015 nominee for Best Comedy Program ya. Masih banyak pencapaian dan karya-karya beliau ya. Salah satunya juga serial Oke Jack ya yang tayang di Net TV. Kemudian juga sekali lagi mendapatkan Asian TV Award 2016 nominee for Best Comedy Program ya.
Kemudian buat teman-teman ada serial Keluarga Medsos ya di TVRI. Ini mendapatkan anugerah sebagai sutradara terpuji dan serial TV terpuji dari Festival Film Bandung tahun 2019 ya. Dan masih banyak sekali karya-karya lainnya ya selama 15 tahun di dunia hiburan ya. Ada music video, ada TV komersial, ada FTV, ada short movie, film layar lebar dan lain-lain. Kita doakan ya makin hits insya Allah Mas Archie. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asma. Terima kasih sudah berkenan menjadi guru kami malam ini ya. Ini teman-teman semangat sekali teman-teman penulis ini dan penulis wannabe yang aktif di aplikasi KBM App dan komunitas bisa menulis. Dan terima kasih Mas. Ini gimana ceritanya dari hukum ini ke penulis nih, kemudian ke sutradara? Awalnya sih hobi nonton film ya Mbak Asma. Jadi emang waktu dari SD itu saya SD di SD Yasporbi, kalau sekarang namanya Bidakara tuh di Pancoran situ. Kebetulan di sebelah rumah tuh di sebelah rumah kontrakan bokap nyokap tuh ada rental Betamax waktu itu. Terus jadi saya suka nonton film silat-silat itu yang Sintiao Hiaplu, Sintiao Eng Hyong, Tol Yong To and the Gang itu. Yang nyambung tuh ketahuan angkatannya tuh. Ya maaf ya teman-teman, maaf kalau yang angkatan ngelahiran bukan tahun milenial. Kepala 7 atau 8 mungkin nggak tahu itu ya. Ya udah gitu Mbak Asma. Jadi dari hobi nonton, abis itu saya SMP saya di SMP 12 Wijaya waktu itu saya udah mulai koleksi tuh, kolektor laserdisc dan waktu itu DVD atau VCD gitu. Pokoknya udah mulai koleksi. Waktu SMA makin sering nonton. Pokoknya intinya saya adalah penonton dan pembaca juga sih. Pembaca novel dan penggemar Asma Nadia juga. Dari dulu sering baca novelnya. Iya Mas. Terus tapi kan gini, tidak semua penonton kemudian jadi penulis gitu ya. Kemudian jadi penulis skenario, kemudian jadi sutradara gitu. Setelah menonton tuh biasanya apa yang dilakukan oleh seorang Mas Archie nih? Waktu SMP sih udah mulai tertarik tuh gara-gara nonton Jurassic Park sih waktu itu tahun 93 waktu itu. Jadi tertarik ke directing atau ke penulisan ya Mas? Waktu itu tertarik untuk bikin film yang bisa bikin dinosaurus jalan sih sebenarnya. Oh, oke. Pada saat itu gitu tuh gak tahu caranya gimana gitu. Terus akhirnya akhirnya saya memantapkan hati untuk jadi sutradara. Waktu itu pilihannya jadi sutradara bukan jadi penulis. Pengen jadi sutradara gara-gara tahun 97 waktu saya kuliah. Saya waktu itu kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, waktu itu di FHUI. Nonton ini film judulnya Titanic. Titanic itu merubah saya nonton 13 kali mungkin di bioskop. Pengen banget jadi kayak James Cameron gitu. Jadi dari situlah saya mulai ngejar tuh kuliah, tapi kuliahnya nggak konsentrasi gitu Mbak Asma. Kuliahnya gimana caranya bisa nerobos dunia film, gimana caranya nerobos dunia film, pikirannya gitu terus setiap hari. Qadarullah, Masya Allah, akhirnya tahun 99 ada acara judulnya di Antv waktu itu, judulnya Serasi, Solusi Permasalahan Sehari-hari. Saya diajak jadi narasumber hukumnya. Terus saya kenalan sama sutradara, kan itu kan udah mulai ada kamera, acara talk show gitu Mbak Asma. Akhirnya udah mulai ada kamera, saya bilang sama sutradaranya, boleh nggak saya jadi asistennya gitu. Ada sutradaranya mengizinkan, diajak bikin video klip awalnya, lama-lama akhirnya bisa masuk ke dunia film. Gitu kira-kira Mbak Asma. Oke, ya luar biasa. Mas, dirimu penulis ke skenarionya maksudnya? Iya. Jadi awalnya ini Mbak, waktu saya bikin Bioskop Indonesia waktu itu di Trans TV, saya masih menyutradarai itu waktu itu, masih jadi sutradara aja gitu. Cuman lama-lama kok cerita-cerita yang datang ke saya kok begini-begini terus gitu, jadi nggak asik gitu. Terus akhirnya saya mulai belajar penulisan tuh, belajarnya modal Google awalnya, bikin pelajarin teori Sheffield lah teori-teori gitu. Habis itu mulai beli buku. Awalnya waktu pada zaman itu buku susah, jadi saya sampai harus impor dari Amerika gitu bukunya. Buku-buku datang, saya belajar, barulah mulai banyak buku-buku bahasa Indonesia tuh tentang penulisan naskah dari Mas Salman Aristo, dari siapa, saya baca semuanya. Akhirnya memberanikan diri nulis sendiri. Awalnya di FTV itu Mbak, di Bioskop Indonesia. Oke, apa sih Mas yang harus dimiliki oleh teman-teman yang juga pengen melakukan hal yang sama nih? Selain nonton, tapi kan nonton plus gitu ya? Iya. Sambil setelah nonton bikin catatan atau apa gitu? Kalau misalnya, kalau saya sih awalnya tuh saya nonton dan saya membuat breakdown gini untuk teman-teman tahu.
saya sama sekali bukan penulis sebenarnya, bukan penulis dalam artian penulis novel seperti Mbak Asma Nadia gitu. Kalau saya bukan orang yang ahli merangkai kata-kata, misalnya kayak di novel misalnya, ketika bunga kristantium merekah-rekah di pagi hari. Saya bukan penulis itu, saya penulis skenario. Itu berbeda banget. Jadi saya baca-baca artikel di Google gitu, mungkin teman-teman bisa Google. Ada beda antara penulis novel, mungkin penulis puisi, ada. Nah, kalau saya itu penulis skenario film. Penulis skenario film itu apa? Penulis skenario film itu adalah orang yang menulis dengan teori. Jadi ada rumus-rumusnya gitu. Misalnya kayak di film halaman segini harus gini, halaman segini, atau itu semua bisa didapatkan dengan mudah di Google. Jadi saya awalnya caranya adalah saya nonton semua film favorit saya. Titanic, saya nonton Star Wars, saya nonton Lord of the Rings, saya nonton Terminator, semuanya. Habis itu saya bikin kayak catatan kecil gitu. Jadi catatan kecil yang misalnya bener nggak kalau menurut struktur 3 babak kan harusnya di sini ada perkenalan, di sini mulai masalah, rising, ada turning point, ada 2 goal plot, banyak sih teorinya itu. Ya, kalau untuk teorinya teman-teman bisa dapetin di internet, tapi mungkin paling gampang adalah memahami teori itu, habis itu menjabarkannya dalam struktur dengan cara menonton film yang kalian suka. Itu paling gampang sih. Misalnya kayak saya gitu, nonton Star Wars, nonton Lord of the Rings, nonton Harry Potter. Saya suka banget Harry Potter gitu. Nanti kalau udah tahu itu nanti di luar kepala tuh. Makanya saya kayak sekarang ada beberapa teman-teman yang lagi nulis bersama saya, Mbak Asma. Itu biasa saya jabarin Star Wars gitu. Star Wars kan udah jelas tuh menit ke segini apa. Karena kalau Hollywood, style Hollywood tuh pasti tersusun dengan rinci dan dengan sangat teoritis gitu. Kecuali kita bicara film-film artsy atau film-film A24 atau filmnya Wong Kar-wai atau film art itu biasanya nggak ada struktur. Tapi kalau Hollywood pasti ada struktur, dan itu teman-teman bisa pelajarin sih. Gitu Mas. Okay. Kalau Wedding Agreement itu Mas, apakah dia kan film pertamanya Mas Archie ya, film layar lebar pertama ya. Nah, apakah dia juga merupakan skenario film layar lebar pertama? Enggak, kebetulan. Skenario film layar lebar pertama saya judulnya Logo N, sebuah film yang tidak laku. Dan film itu dari novel. Nah, itu adalah pelajaran paling berharga dalam hidup saya karena penulis novelnya namanya Mbak Zara Zetiran. Felix ya? Ya. Kenapa Mbak? Dari Ustadz Felix bukan ya? Bukan Mbak, dari novelnya Zara Zetira Mbak. Oh iya. Jadi dari situ, ini mungkin juga bisa, ini pelajaran juga buat teman-teman. Saya nulis film itu, yang nyutradarain Awi Suryadi yang sekarang jadi KKN Desa Penari, itu kalau teman-teman tahu itu ya. Nah itu, naskah itu, film itu nonton di bioskop waktu itu, yang nonton cuma berlima, seingat saya, nggak laku sama sekali. Dan saya nonton itu pelajaran banget gitu. Oh ternyata kita tuh kalau bikin skenario film, kita bukan harus ya, maksudnya sebaiknya tidak berhutang apapun pada naskah asli, karena habis itu saya beli buku, ada satu buku mungkin nanti bisa dicari, judulnya kalau bahasa Indonesia itu, di Indonesia ada bahasa Indonesianya, mengadaptasi film box office dari novel menjadi film box office, mengadaptasi novel menjadi film box office, yang nulis namanya Richard Crevolin namanya, itu saya ada bukunya. Di situ ya itu dia breakdown tuh semua, ada banyak sekali skenario film yang ternyata berbeda jauh dari naskah aslinya gitu. Misalnya kayak kecuali yang udah memang kecuali novelnya memang udah kayak film kayak Harry Potter gitu. Apalagi si J.K. Rowling-nya ikut ngawasin jadi produser, tentunya penulisnya nggak berani macam-macam pastinya. Cuman kalau kebanyakan naskah-naskah brilian yang ada tuh, contoh paling konkret Lord of the Rings, film favorit saya. Itu dari naskahnya J.R.R. Tolkien ke Peter Jackson. Peter Jackson merubah hampir, mungkin saya berani bilang 70% mungkin. Dan itu menjadi sebuah film yang sangat brilian menurut saya. Jadi bukan berarti kita harus merubah naskah materi orang, bukan. Cuman kadang-kadang ada beda bukan kadang. Beda yang sangat signifikan antara novel sama skenario film. Termasuk dengan Wedding Agreement. Wedding Agreement itu ini Mbak Asma, awalnya tuh Wattpad dari penulisnya namanya Mbak Mia Cus namanya. Mbak Mia Cus ini isi kan kalau di novel ada kata-kata mutiara tuh. Ada quote gitu, kutipan-kutipan ya. Wah, filmnya bagus sekali ya. Wah, novelnya keren deh kayak gitu-gitulah gitu. Ya, waktu itu saya isi begituan ya gitu. Cuman begitu saya baca, wah ini ceritanya asik banget nih gitu. Keren gitu. Akhirnya memberanikan diri bawa ke Pak Chan Parwes, diskusi.
ya apa namanya, akhirnya beliau alhamdulillah setuju waktu itu. Saya bilang sama Mbak Miacus untuk saya jelasin gitu ya bahwa novel sama skenario film tuh berbeda. Jadi kalau boleh ayo kita kolaborasi, ayo kita bertukar pikiran. Tapi pastinya akan berbeda medium sih pasti. Karena durasinya juga beda. Yang satu 90 menit, 100 menit supaya bisa dapat 5 kali pemutaran. Kalau novel halamannya 300 Mbak. Jadi ya beda banget sih. Ya. Mas sorry tadi sebelum kita nih ya ke ide cerita nih yang menarik ya, yang memikat PH. Apa yang dimaksud tadi jangan berhutang sama novelnya? Itu kata-katanya di bukunya Richard Crevolin, Mbak. Jadi si Richard Crevolin bilang gini, kesalahan terbesar dari seorang penulis skenario film, bukan penulis ya, kesalahan terbesar dari seorang penulis skenario film adalah berhutang pada teks aslinya dan merasa itu yang paling benar. Jadi misalnya dia ambil contoh gini, dia ambil contoh misalnya kayak film yang terlalu patuh sama novel aslinya gitu. Jadi akhirnya secara filmis film itu tidak berhasil. Atau sebaliknya misalnya kayak ada film judulnya Shawshank Redemption judulnya. Shawshank Redemption ini film yang bagus banget gitu. Penulis aslinya namanya Stephen King. Stephen King itu bikin cerita pendek judulnya Rita Hayworth and pokoknya cerita tentang orang kabur dari penjara gitu. Nah itu penulis naskahnya Frank Darabont namanya, dia merubah-rubah abis. Jadi ada karakter yang dirubah menjadi orang kulit hitam, dimainkan oleh Morgan Freeman. Banyak plot yang dibikin karena cerita itu hanya cerita pendek banget. Jadi dia merasa dia berhak untuk merubah for the sake of the movie itself gitu. Untuk filmnya supaya bagus gitu kira-kira gitu, Mas. Tapi memang teman-teman harus tahu juga itu nggak semuanya begitu. Contoh Godfather, Mario Puzo itu ya mirip-mirip novelnya ya tetap bagus juga. Jadi memang nggak semua materi kita harus rubah-rubah sih, Mbak. Itu sih kira-kira. Iya, by the way, Shawshank Redemption tuh bagus banget ya. Jadi buat teman-teman, terutama yang langganan Netflix atau yang bisa cari nonton deh. Itu emang bagus banget. Salah satu film favoritnya Asmo sama Ayah Isa Alamsyah, bener. Ya itu sampai judulnya aja berarti dirubah ya sama ini ya. Iya, judul-judulnya saya Rita Hayworth something. Saya juga lupa tuh. Judulnya pokoknya itu kan ceritanya kan ada poster Rita Hayworth yang menutupi lubang untuk dia kabur itu. Iya betul. Ya. Mas jadi setelah sekian 19 tahun nih pengalaman ya kesana kemari bikin FTV, bikin series, bikin layar lebar gitu ya. Jadi akhirnya cerita yang bisa memikat PH tuh yang kayak gimana sih? PH tuh sebenarnya ada 2 jenis sih kalau menurut saya secara gampang ya. Yang satu PH yang PH komersil yang Mbak Asma pasti tahu lah Mbak Asma. Mbak Asma pasti lebih tahu dari saya mungkin. Jadi ada PH yang komersil yang PH yang memikirkan gimana caranya filmnya bisa laku. Of course semuanya mikir laku. Tapi ada juga PH yang kedua, jenis kedua. PH yang idealis yang suka dengan cerita-cerita atau genre-genre tertentu gitu. Nah kalau PH yang kedua sih saya nggak menyarankan teman-teman sih, udah pasti nggak tembus karena itu biasanya produsernya yang punya ide tuh. Jadi produsernya sama sutradaranya berdua biasanya tuh PH apa ya Mbak ya? Dia yang maunya sendiri gitu ya. Mereka suka ini gitu. Kalau teori saya namanya PH pertemanan namanya. PH pertemanan tuh pasti produser nyari yang punya duit, tapi sebenarnya mereka memperjuangkan idealisme mereka berdua aja, cerita yang mereka suka berdua ini aja, produser sama si sutradara ini. Yang kedua, jenis kedua yang pertama tadi PH komersil. Kalau PH komersil itu tentunya yang pertama adalah ceritanya kalau ini bahasanya mereka ya, ceritanya harus unik. Ya, itu selalu. Cuman masalahnya adalah cerita unik tuh yang seperti apa gitu. Kita kan harus tahu juga bahwa di Indonesia cerita unik nggak bisa, tentu of course nggak bisa bawa cerita kalau ini PH zaman sekarang tuh namanya A24 tuh Mbak. Film-film yang Hereditary lah apalah itu yang film-film ya nggak bisa kalau di PH di sini agak sulit mungkin karena di sini apa yang unik itu adalah unik tapi harus menjual. Nah tuh gimana tuh? Unik tapi harus menjual. Jadi kita unik harus yang komersil ya? Unik yang komersil. Berbeda tapi harus laku. Gimana tuh? Berbeda tapi harus laku. Ya enggak sih. Kalau saya pribadi sih karena udah cukup lama gitu ya. Jadi emang kayaknya lama-lama jadi kebaca sih Mbak patternnya. Misalnya PHA sukanya ini. Jangan coba-coba tawarin genre ini ke PHA gitu. Jadi itu sih sebenarnya dari pengalaman sih gitu. Ya itu sih Mbak kira-kira. Jadi unik ya. Mungkin komersil di sini bisa jadi juga ini ya. Kalau Komanus pernah bilang tuh relate ya. Jadi relate. Jadi orang tuh bisa relate ke ceritanya gitu. Itu nggak yang Mas rasakan dengan itu bener 1000% sih Mbak. Relate orang Indonesia harus relate gitu. Jadi kayak ini contoh aja gitu. Contoh
eh, tetangga masa gitu itu di net alhamdulillah itu lumayan bagus, orang banyak yang tahu gitu. Tapi asal teman-teman tahu, share-nya itu paling tinggi waktu itu Ramadan tahun 2015 itu paling tinggi cuma 7, share ya. Jadi ada rating, ada share ya, itu cuma 7, sebagai gambaran buat teman-teman yang namanya Ikatan Cinta itu share-nya bisa 50%. Jadi artinya 50% orang Indonesia nonton itu. Kalau tetangga masa gitu cuma 7% orang nonton itu gitu. Jadi kenapa begitu dengan tetangga masa gitu, kenapa begitu dengan net gitu, kenapa agak sulit untuk bisa penetrasi market Indonesia? Karena jawabannya adalah karena mereka menawarkan mereka ingin menyuapkan stick ke dalam mulut orang-orang yang biasa makan warteg sih, kalau bahasa saya itu selalu dulu. Saya kalau diskusi sama orang-orang net selalu saya bilang kayak gitu dulu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi yang bisa tuh adalah kita bisa menyediakan makanan dengan bahan yang lebih baik, tapi tetap warteg. Tetap warteg. Jadi nggak bisa kita paksa orang yang sukanya makan warteg untuk makan stick sih. Jadi demikian pula di cerita gitu. Kalau ada cerita-cerita tertentu yang produser udah tahu ini pasti gak bakal laku nih, udah ketahuan. Dan demikian pula sebaliknya, mereka udah punya pattern, punya feeling juga karena dari pengalaman juga. Ini film pasti bisa jalan nih gitu. Lihat pasarnya ada nih gitu. Kan simple sih pasarnya, kalau nggak pasar yang ini atau nggak pasar remaja, ada pasar-pasarnya gitu. Yang pasti kalau kita sebut genre tertentu, science fiction misalnya gitu. Ayo kita bikin science fiction yuk, kayak film-filmnya ini apa namanya? Kayak film-filmnya Philip K. Dick, yang misalnya Blade Runner atau apa ya, of course susah, nggak bakal laku juga. Kalau saya malah argue di Amerika pun sebenarnya nggak laku. Di Amerika yang masyarakatnya advance juga, menurut saya filmnya juga pitches juga semuanya, kayak Twilight, kayak Fast and Furious ya, film-filmnya sebenarnya sama aja sih, cuman penggarapan mereka lebih bagus. Makanya itu yang saya bilang, yang benar tuh adalah tetap warteg, tapi tempatnya harus bersih, makanannya harus, bahannya mungkin bisa diganti wagyu, tapi makanannya harus tetap warteg, nggak bisa diganti steak. Itu sih, Mbak. Oke, itu menarik ya. Jadi seberapa warteg. Maaf ya jadi lantur, Mbak. Tapi kalau ngomong jadi sorry. Nggak apa Mas, nggak apa ya. Itu. Jadi iya sih, kalau dipikir kayak Twilight itu kan sebetulnya cinta segitiga juga gitu kan ya. Cuma settingnya gitu kan ya. Mereka main vampir, main ini kayak gitu. Tapi tetap cinta segitiga juga yang orang banyak ngalamin gitu. Kalau di Hollywood ini bahas, kalau di Hollywood ketika bikin Fast and Furious, orang nggak ada yang bilang, oh cerita lu sinetron banget, nggak ada. Tapi kalau film Indonesia kita harus ekstra hati-hati, karena sedikit kita bikin ini ntar kata orang-orang, itu mah udah banyak sinetron, padahal mereka nggak tahu. Even Crazy Rich Asians itu sinetron banget. Crazy Rich Asians itu sinetron banget, seadanya sinetron lah gitu. Makanya kadang-kadang Cinderella story juga gitu kan ya. Sebenarnya itu cuman karena yang main Henry Golding ganteng sama yang ngomongnya bahasa Inggris, lo pada kagak tahu itu sinetron gitu. Tapi kalau film juga ya. Iya. Baik. Oke, Mas, ada ini nggak, sebelum nih kita tanya jawab ya, ada do's and don'ts nggak sih buat teman-teman yang dari ya, kan kalau novel itu atau misalnya cerpen, mereka itu kan bahasanya bahasa tulisan ya, pemilihan diksi dan sebagainya. Ketika mereka mau mengalihkan ke bahasa visual, what to do? Yang pasti harus tahu bahwa naskah itu bukan karya akhir. Jadi, skenario film itu bukan karya akhir. Skenario film itu bukan seperti novel yang merupakan end, jadi ujung. Tapi kalau skenario film itu adalah blueprint doang gitu, kayak mau bikin bangunan baru arsiteknya gitu. Jadi nanti banyak hal yang bisa membuat apa yang udah ada di bayangan kalian gitu. Wah, keren nih cerita nih. Tiba-tiba pas sutradaranya geblek gitu kan, wah jelek banget nih hasilnya gitu. Karena saya juga dulu waktu di Trans TV dan di Net juga, saya sering banget naskah saya, tapi orang lain yang nyutradarain gitu. Dan itu berasa tuh, makanya dari situ saya sekarang ini banyak proyek-proyek saya, alhamdulillah saya selalu kesempatannya saya nulis sendiri dan saya nyutradarai sendiri, jadi lebih puas gitu secara hati. Karena kalau kadang-kadang kalau sutradaranya orang lain, lah bayangan saya nggak begini kok jadinya gini gitu. Kadang-kadang, nah itu makanya kita harus sebagai penulis skenario film harus berbesar hati bahwa materi kita itu bukan produk akhirnya yang tayang di bioskop atau tayang di TV, di series gitu. Kira-kira gitu sih Mas.
Oke, mudah-mudahan ntar kita ada kesempatan kolaps ya Mas ya. Amin. Amin. Kemarin udah diminta tuh sama MNC cek gitu. Ada naskahnya gitu. Mbak Asma nih katanya. Cuma belum berjodoh kita ya. Belum berjodoh nih kayaknya. Mas ada satu di MD Mas, siapa tahu berjodoh Mas. Baik. Aduh. Baik, rekan-rekan silakan ya yang ingin bertanya ya bisa raise hand, dan buat teman-teman yang mengikuti di YouTube ya bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan kami pilih 1 atau 2 untuk juga dibawa ke sini sehingga bisa dijawab ya. Oke, silakan Mas, ini sudah ada dari Gending Pinesti ya. Silakan Gending. 1 pertanyaan aja ya. Ini kadang-kadang mereka jawab nanyanya 1 tapi sebetulnya abis itu 1 lagi gitu ya. Assalamualaikum Kak Arci, Bunda Asma. Gending di mana nih? Di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Oke. Ya. Apa pertanyaannya nih? Begini pertanyaannya, bagaimana ya biar sebagai Kak Arci kan jadi sutradara nih, biar memilih naskah-naskah itu biasanya dari para penulis senior yang udah banyak pembacanya, atau gimana buat peluang-peluang penulis yang seperti kami misalnya belum punya banyak membaca kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gending ya sudah bertanya dan 1 pertanyaan. Silakan Mas Arci langsung aja. Memilih naskah. Ini kebetulan saya agak sulit jawabnya karena memang selama ini prosesnya tidak seperti itu, Mbak. Jadi prosesnya itu sebenarnya saya bikin sebuah ide, habis itu saya coba tulis dalam sinopsis singkat, habis itu saya tawarkan ke orang-orang yang the so called atau orang yang disebut produser itu, yang orang-orang yang menentukan keputusan dari secara finansial, secara duit gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi kalau untuk milih ini kebetulan pengalaman mungkin yang bisa dipakai di wedding agreement ya. Wedding agreement saya baca tulisannya Mbak Miacus dan langsung terkonek apa ya. Jawabannya mungkin itu yang tadi Mbak Asma bilang sih Mbak. Ceritanya harus relate, harus nyambung, dan apa ya, kalau dibilang, kadang gini, ada orang bilang ceritanya harus kuat. Wah, kalau cerita kuat nulis ribet-ribetnya tuh, waduh, sampai perpindahan waktu dari ribet. Itu malah kadang-kadang untuk difilmkan jadi sulit gitu. Malah kalau menurut saya sih, ide tuh nggak usah tinggi-tinggi lah gitu, nggak usah susah-susah, yang sederhana-sederhana aja lah, kayak wedding agreement, ada mau kawin tiba-tiba disodorin apa namanya tuh perjanjian kita cerai tahun lagi gitu kan, itu kan maksudnya itu sederhana banget dan picis banget gitu. Bukan picis, apa ya namanya, ya udah banyak sih sebenarnya cerita kayak gitu tuh udah banyak gitu. Cuman bahasa yang diksi yang digunakan Miacus di novel itu sangat menarik untuk membaca gitu. Nah itu terus terang kalau itu saya tidak tahu rumusnya apa tuh, untuk bisa menarik pembacanya tuh saya juga nggak tahu. Mungkin Mbak bisa lebih bertanya ke Mbak Asma Nadia tuh yang udah banyak banget filmnya tuh. Gitu sih kira-kira. Iya, tapi menarik sih Mas, artinya apa yang Mas temukan gitu, karena kan itu berarti gini, Mbak Miacus berarti berhasil memikat gitu kan ya, orang film, dalam hal ini memikat Mas Arci sehingga tertarik untuk mempresentasikan itu gitu kan ya ke PH kan? Betul. Nah, yang ditemukan berarti apa? Berarti tetap ya kekuatan diksi tetap ngaruh ya Mas ya. Kemudian ide cerita ya memang kebayang pasti sama Mas Arci, wah kalau divisualkan nih manis nih gitu ya, manis-manis sedih-sedih gimana gitu ya, sedap gitu kan gitu ya. Jadi memang tetap buat teman-teman walaupun ketika kita dialihkan itu bahasa visual ya, berarti kekuatan sebuah novel tetap nih kalau teman-teman ingin bisa memikat orang-orang film gitu ya Mas Arci ya. Itu benar 1000%. Itu benar banget. Jadi memang kekuatan diksi yang bisa menyampaikan bisa gagasan yang kalian mau tuh bisa tersampaikan dengan mudah dan orang lain bisa pahami gitu. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman di dunia pernovelan sih ya, di dunia pernovelan ada di Wattpad di mana itu ceritanya asli seadanya ribet. Bener-bener karena jadi gini, untuk menjadi sesuatu yang bagus tidak perlu kalian berpikir ribet-ribet atau merasa diri jenius gitu. Nggak perlu tiba-tiba jadi wah harus out of the box nih gitu. Nggak usah dipaksain. Kalau saran sih lebih baik yang cerita yang dari lingkungan sekitar aja tuh, kayak Mbak Miacus kan ceritanya tuh kayak sehari-hari, bukan sehari-hari, kayak deket gitu. Cuman kalau kita baca di beberapa teman-teman yang nulis, ada yang bisa waktunya pindah lah apa, bukan berarti itu salah, enggak. Cuman maksudnya kadang-kadang kalau orang kayak saya atau mungkin kayak ini Mbak, kayak Pak Parwes gitu yang udah filmnya banyak gitu, dia udah tahu begitu baca ini susah nih difilmin gitu kan, udah tahu. Wah ini gimana caranya gue bisa memfilmkan pindah-pindah waktu nih, misalnya ini contoh doang. Ya pasti budgetnya akan mahal nih, mending gak usah deh, yang sederhana aja kan itu kan. Jadi
kalau saran saya sih yang memikat itu adalah cerita sederhana tapi tersampaikan dengan baik sih Mbak, diksinya baik gitu. Iya, karena kan juga kalau dari pengalaman Asma kan kayak surga yang tak dirindukan itu juga sehari-hari ya Mas ya, poligami ya kan ya, kemudian cinta laki-laki biasa gitu, atau misalnya apa yang lainnya, emak ingin naik haji gitu kan, itu apalagi emak ini ingin naik banget haji kan. tuh, saya ngefans banget tuh, emak ingin naik haji tuh sederhana banget, tapi bener-bener begini. Kadang-kadang orang suka salah pikir, dipikirnya sederhana tuh gampang. Enggak, sederhana tuh justru paling susah. Tahapan paling susah dalam menulis atau berkarya atau seni apapun adalah membuat sederhana itu menjadi sesuatu. Itu yang paling susah justru. Makanya waktu dulu di tetangga masa gitu, selalu dari orang net, dari saya tuh jagain teman-teman yang nulis tuh, ayo kejadian sehari-hari yuk, kejadian sehari-hari. Karena orang kadang-kadang pengennya out of the box jadi ngada-ngada gitu, kemana-mana ceritanya. Kira-kira gitu sih. Iya, tapi itu betul ya bahwa out of the box itu nggak berarti harus kemana-mana gitu, nggak berarti harus jauh juga gitu. Karena kadang-kadang ada yang hal yang di sekitar kita yang dengan detail yang spesial gitu ya, dengan perhatian terhadap detail yang berbeda itu akan menjadi sesuatu yang berbeda juga akhirnya gitu ya, Mas ya. Iya, baik, bener banget, bener banget. Siap. Ini pertanyaan kedua dari Nur Hatimah. Silakan Nur Hatimah. Sebutkan dari kota mana nih kamunya? Tadi udah Bengkulu nih ya. Tadi ketika Mas Archie ngomong sehari-hari, KBMF itu cerita-ceritanya banyak kan emang sehari-hari itu ya. Jadi teman-teman udah punya modal di situ ya. Tinggal gimana bikin wartegnya bersih gitu kan ya Mas ya. Silakan Mbak Nur Hatimah. Assalamualaikum Mbak Asma dan Kak Archie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu dari kota mana nih? Kota Medan. Medan, oke. Pertanyaannya apa sayang satu aja? Izin bertanya untuk Kak Archie. Novel apa sih yang memang selalu dilirik sama sutradara? Selain sederhana, apalagi gitu? Terima kasih. Yang kira-kira nih, kalau misalnya makasih ya Nur Hatimah, Mas Archie misalnya kalau jalan ke toko buku, kamu akan ngambil, Mas Archie akan ngambil apa nih gitu? Atau apa yang akan membuat Mas Archie tertarik gitu? Apa judul kah? Atau misalnya cover kah? Atau rak bestseller kah? Atau apa? Yang pasti ya sejujurnya sih viral. Yang diomongin banyak orang. Biasanya tuh saya tertarik tuh langsung tuh. Cuman apa ya? Iya sih kalau saya sih lebih ke itu sih, lebih ke segala sesuatu yang kadang-kadang udah rame diomongin, saya biasanya saya beli tuh di Gramedia. Cuman kalau misalnya di pertanyaannya Mbak Nur tadi, mungkin novel yang bikin saya tertarik bacanya tuh adalah novel yang ceritanya kena sama diri saya sih. Itu sih. Jadi misalnya kayak kan kita kan juga baca, kita punya background beda-beda kan. Kita punya background beda-beda. Misalnya saya tertarik karena saya kuliahnya hukum, saya tertarik dengan dunia hukum, misalnya gitu. Jadi saya baca juga Dikta dan Hukum yang sekarang dibikin Pak Keke Deraj, Dikta dan Hukum saya baca. Terus ada misalnya kayak novel apa ya? Yang fantasi juga suka sih karena saya suka Star Wars gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang bikin menarik apa yang saya suka berdasarkan pengalaman saya pribadi sih. Itu sih kira-kira. Baik ya, oke. Mbak Soraya Tatila, silakan. Ya, makasih Bunda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu dari kota mana kah? Aku kan dari Cirebon waktu itu ketemu, tapi sekarang lagi di Bandung, Bun. Oke, silakan pertanyaannya, Mbak. Ya, saya kepingin supaya gimana caranya kalau kita kasih trik-trik gitu buat nembus ke kayak mini seri gitu loh, Mas Aci. Soalnya kan saya nulis novel itu yang baru selesai 3 gitu. 2 itu udah. Nah, kebetulan saya itu dapat prolog dari Bang Sandiaga Uno. Terus yang kedua yang kemarin tuh kita waktu ketemu Bu Atalia tuh Mbak Bunda udah diturun juga prolognya buat buku kedua. Cuman saya pikir sekarang dapat pengantar juga itu belum cukup karena mungkin saya yang belum bisa promosinya kurang. Tadi kayak kata Yaisa kayaknya promosinya kurang maksimal. Terus yang keduanya buat kita membuka jalan itu hanya ditanya sudah sampai di mana nih perkembangannya gitu. Mereka itu yang memberi prolog itu cuman punya keyakinan gini, pasti bisa Bu katanya, pasti jalannya akan kebuka sendiri asal Ibu konsisten saja seperti itu. Nah, baik, tapi ya. kok
lama gitu loh. Iya. Mungkin tahu-tahu ketemu Bunda terus ketemu Mas Aci barangkali bisa kasih jalan gitu untuk novel-novel saya yang waktu itu Doa Kawan Kecilku sama Cinta Kawan Kecilku baru 2. Siap. Terima kasih Mbak Soraya. Ini jalan ya, jalannya. Apakah ada beberapa misalnya Mas yang apakah harus misalnya mereka ya udah kalau belum ada yang lirik coba-coba bikin film pendeknya dulu gitu ya atau gimana gitu. Aduh, Mbak Soraya, ini nih pengalaman pribadi nih saya langsung jawab nih. Kalau kayak begitu mah jangan ini Mbak, nggak perlu baper dan nggak perlu nyerah juga. Karena asal tahu aja saya dulu mungkin ada kali Mbak 3 tahun Mbak nawarin kertas ke Trans TV itu sampai setumpuk, sampai bosan saya nungguin orang tuh di Trans TV. Tawarin, tendang, dilihat mukanya juga nggak sama orang. Jadi saya tawarin sama orang Trans TV-nya nanti ya gue bicara sama bos gitu dengan muka ketus gitu, terus gue nunggu lama banget gitu. Aduh, jadi intinya adalah ini memang dunia yang penuh perjuangan dan nggak segampang itu gitu loh. Jadi bukannya saya nakut-nakutin, cuman emang kenyataannya begitu gitu. Nah, saya dulu lama banget tuh di Trans TV saya nungguin orang untuk bisa masuk ke sana. Luar biasa, saya bikin cerita apapun yang menurut saya bagus ditolak terus, nggak pernah berhasil. Hingga pada suatu hari akhirnya mungkin bisa ditiru juga ya. Saya nekat waktu itu, jadi saya lihat ada bosnya karena saya lewat anak buahnya nggak tembus-tembus. Bosnya waktu itu Trans TV namanya Mas Wisnu Tama, saya kejar begitu dia masuk list saya kejar gitu. Mas, saya ada cerita gitu. Ya udah lo langsung nemuin si ini nih anak buah gue nih gitu. Nah udah dari situ saya dapat pelajaran bahwa, tapi ini buat diri saya sendiri ya, saya jawab berdasarkan pengalaman ya, bahwa ini orang-orang yang punya duit nih nggak bisa diyakinkan dengan tulisan, sebenarnya kadang-kadang harus dengan omongan gitu. Nah problemnya ini yang juga saya selalu bilang ke teman-teman penulis itu kadang-kadang nggak bisa ngomong kan, kalau ngomong au gitu ya ditolak duluan gitu pasti. Nah kalau saya kebetulan karena saya lumayan bisa ngomong gitu ya, jadi saya dengan PD-nya saya samperin langsung saya ceritain secara verbal gitu, jadi alhamdulillah bisa diterima. Dan setelah punya reputasi gitu ya, akhirnya lama-lama ya udah gampang gitu. Jadi memang kalau misalnya Mbak Soraya nanya gimana trik-triknya gitu ya, trik-triknya untuk bisa menjadi seorang Mbak Asma Nadia, tentu Mbak Asma Nadia sekarang udah punya reputasi yang besar, udah mudah lah, jauh lebih mudah gitu. Atau mungkin alhamdulillah saya juga jauh lebih mudah gitu. Tapi untuk awalnya memang yang harus dilakukan adalah harus ketemu orang yang tepat. Itu satu triknya. Yang kedua, kalau memang kita sadar bahwa kita punya keterbatasan dalam berbicara atau meyakinkan orang lain sehingga orang lain mau membeli karya kita, caranya adalah kita membesarkan IP kita sendiri. Itu yang paling ini. Dan ada beberapa teman yang saya nasehatin untuk melakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Contohnya dia bikin Sandiwara Radio. Kalau zaman saya dulu namanya Sandiwara Radio ya, karena saya dulu nonton dengerin Sahur Sepuh, dengerin Catatan Si Boy. Kalau anak sekarang bilangnya audio drama or whatever. Pokoknya tayangnya diputarnya di Noise, ada juga di Spotify. Jadi mereka IP itu intellectual property. Jadi cerita yang mereka punya, mereka nggak tembus ke PH, akhirnya dia bikin sendiri, digedein sendiri lewat sosial media. Kalau sekarang Mbak Soraya itu jauh lebih gampang, asli beneran. Kalau zaman saya dulu itu nggak ada cara lain. Coba sekarang, zaman saya itu nggak ada media lain, YouTube nggak ada, cuma ada 2 pilihannya. 1, terobos film bioskop, which is itu nggak mungkin karena saya bukan anak IKJ, saya nggak punya reputasi apapun. 2, masuk TV supaya belajar untuk menulis naskah film sambil dibayar. Nah itu akhirnya saya milih itu karena waktu itu ada generasi FTV-an lah gitu. Jadi saya memilih jalan yang itu. Nah itu pun susahnya minta ampun untuk bisa tembus gitu. Jadi kalau saran saya, kalau zaman sekarang mah gampang Mbak, bikin itu aja, ngoceh-ngoceh di YouTube aja mungkin, atau bikin podcast ya. Iya, kayak podcast ya. Atau pura-pura bikin kontroversi bahwa ada anak-anak kesetanan gitu kayak KKN Desa Penari atau apa. Mungkin itu akan lebih mudah sih. Ada webtoon juga, kalau jago gambar bisa dibikin komiknya dulu. Apalagi ada Wattpad, aduh enak banget tuh. Semua PH udah nyari di Wattpad tuh, mana yang unik pasti akan diambil. Kira-kira gitu sih. Ya baik, Mbak Soraya, sebagai tadi Archie bilang kan memang kita perlu waktu ya untuk berproses ke arah sana ya Mas Archie ya. Dan Asma sendiri, Asma itu mulai nulis itu tahun 90-an, akhir 80-an udah mulai bikin cerpen, 90-an, 91, 92 baru ikut lomba menang gitu ya. Tapi punya buku itu baru tahun 2000.
Jadi waktunya lumayan dan punya film itu 2009 gitu. Jadi kalau dihitung dari 91, hitung sendiri tuh. Punya series pertama Catatan Hati Seorang Istri itu tahun 2014 gitu. Jadi memang ini perjalanan yang panjang. Orang ngelihat enaknya kita sekarang aja ya Mas Archie ya. Karena nggak tahu perjuangannya gimana. Emang enak gitu kita datang kemudian nggak dipandang gitu ya. Datang nemenin orang doang gitu ya. Presentasi. Tapi benar banget tadi soal untuk buat teman-teman mungkin sambil nunggu ya Mas Archie ya. Berarti bisa satu nih ya gedein IP-nya tadi seperti yang Mas Archie bilang ya. Kemudian ya udah coba entah bikin viral, entah misalnya bikin podcast atau misalnya bikin audiobook sendiri gitu kan ya. Atau misalnya nah tadi tambah kemampuan bicara. Sehingga kalau ada momen ketemu tadi kayak Mas Archie gitu kan ya, langsung tuh bisa sat jadi gitu ya, idenya langsung dapat gitu. Jadi kalau bicara ketemu PH tuh biasanya mereka waktunya nggak lama ya Mas. Jadi kita nggak bisa sebelumnya dengan ini saya perkenalkan kalau saya adalah udah lewat tuh, PH-nya udah nggak ada ya. Produsernya udah terbang ya. Oke, ini sekarang pertanyaan dari Putri Abah. Silakan Putri Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di kota mana, Dek? Madura. Di? Madura. Oh, Madura. Oke, silakan sayang. Ini untuk belajar menulis yang harus diutamakan itu baca buku yang memotivasi lebih baik baca buku-buku tentang teori tentang kepenulisan seperti itu. Terima kasih. Ya, gimana Mas Archie? Sebenarnya dua-duanya penting. Dua-duanya sangat penting. Jadi baca perbanyak wawasan dengan baca-baca buku novel orang tuh penting banget gitu ya. Kalau saya di kerjaan saya banyak nonton film tuh mungkin hampir satu Netflix mungkin saya tonton semua tuh gitu. Satu Disney Hotstar saya tonton semua gitu. Jadi perbanyak wawasan, perbanyak referensi gitu ya. Dan teori juga sangat penting karena kita harus tahu gitu. Kita harus tahu kenapa zaman dulu Aristoteles membuat drama 3 babak misalnya ada ini apa. Jadi kita kalau ini bergunanya buat nanti misalnya kalian berhadapan dengan produser yang mau pitch gitu ya, mau ini ya kan pasti ditanya tuh apa X1-nya? Apa itu Pak X1? Nah, itu kan repot tuh kalau kayak gitu. Misalnya ini contoh doang kayak contoh. Jadi teori juga harus ngerti Mbak Putri Abah. Tapi menurut saya yang paling penting adalah gali cerita-cerita yang ada di sekitar kamu. Misalnya nih contoh. Ini contoh aja ya Mbak Putri Abah. Saya nggak habis pikir kenapa orang Madura sendiri seperti Mbak Putri Abah orang Madura, tapi nggak pernah ada yang ngangkat karapan sapi gitu misalnya. Misalnya ini contoh gitu kan. Karapan sapi itu kan budaya yang sangat menarik gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh apa yang kita pikir tidak menarik ya tidak menarik karena itu ada di sekitar kalian gitu loh. Karapan sapi buat Mbak Putri Abah itu adalah hal yang biasa. Mungkin di sekitarnya ada gitu. Tapi buat kita yang orang Jakarta atau buat orang bule itu sangat menarik gitu. Sebagai catatan aja Mbak Putri Abah, orang zaman dulu selalu berusaha untuk katanya go internasional. Siapa yang nembus? Yang nembus The Raid dengan pencak silat sederhana aja udah dia pakai pencak silat. Kenapa kita nggak ada kepikiran untuk bawa pencak silat gitu misalnya? Dan banyak contoh lain. Jadi untuk bisa menembus kasar ya saya ngomong ya, menembus Jakarta atau even menembus Hollywood itu jangan dengan sesuatu yang kita pikir wah yang keren tuh adalah film yang kalau misalnya ini kita special effect-nya luar biasa. Wah. Ya nyampe Hollywood diketawain orang Hollywood, nggak bakal bisa nerobos karena buat mereka itu bukan sesuatu yang unik gitu. Misalnya kayak ini lagi-lagi sorry saya ngomong terus terang. Misalnya nih kita berasal dari Madura nih gitu, terus mau menembus Jakarta gitu dengan cara menceritakan tentang kehidupan clubbing di Jakarta ya diketawain orang Jakarta. Ya elah orang Madura ngerti apa soal clubbing di Jakarta, soal PI Mall ngerti apa, soal Citos ngerti apa kan gitu kan. Jadi biasain apa yang deket sama kita aja gitu. Misalnya ada yang apa yang ada di daerah Madura yang kita nggak tahu, yang kita orang Jakarta nggak tahu, itu pasti akan jauh lebih menarik. Terakhir ini Mbak, ini contoh paling konkret. Ada satu IP yang besar sekali, judulnya Dilan. Dilan itu saya nonton sama istri saya di bioskop, saya bingung ini di mana letak oke-nya gitu.
Tapi setelah kita pelajari, ternyata anak-anak sekarang menganggap itu unik. Pacaran dengan sepeda motor, pacaran dengan telepon umum, karena itu terjadi di tahun 90-an, yang mana buat saya orang tahun 90-an itu bukan sesuatu yang istimewa gitu. Jadi utamakan, jadi penulisnya Pak Kang Pidi Baik, dia ngerti banget karena dia emang orang yang ada di tahun itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita berada di tempat yang misalnya nih contoh, kita berada di sebuah daerah yang jauh dari Jakarta gitu, ya jangan paksa diri jadi anak Jakarta, cerita aja tentang daerah yang sekitar situ, apa yang unik gitu. Misalnya di daerah situ ada, ya tadi contohnya di Madura ada karapan sapi, saya juga nggak habis pikir gitu. Banyak orang Madura di Jakarta tapi nggak ada yang cerita tentang karapan sapi, semuanya cerita tentang semuanya mau jadi anak Jakarta gitu. Itu sih kira-kira. Ya. Dan ini ya Mas ya, kalau kita lihat film-film India ya, Asma tuh banyak ngeliat film-film India kayak misalnya Dangal gitu ya. Kemudian juga ada satu film India, Asma lupa apa, tapi dia ngambil warna lokal. Jadi kisah cintanya itu ya dibalut dengan tradisi gitu. Jadi setiap tahun itu ada hari apa yang mereka itu para suami lomba gendong istrinya. Nah ini ada suami yang merasa sengsara karena istrinya badannya besar, gimana mau menang? Mereka targetnya pengen menang gitu. Nah kebayangkan kalau yang seperti ini digantinya tadi dengan karapan sapi gitu kan ya, digantinya dengan festival-festival tradisi yang Dieng misalnya ya atau apa gitu. Ini menurut Asma ceritanya tetap kisah cinta gitu. Cuma kita bikin bersih tadi ya. Wartegnya kita bikin bersih tadi ya. Oke, sebelum kita masuk nih ke pertanyaannya Mbak Irma ya, saya yakin teman-teman juga penasaran ya, yang mungkin masih bisa ditonton sekarang ya, Wedding Agreement di Netflix ya. Tapi kita lihat dulu trailernya Mas Archie ya. Silakan. Ya. Untuk operator mungkin bisa dibantu untuk diputarkan cuplikannya. Ini apa, Mas? Sepakatan pernikahan selama kita nikah. Temukan inspirasi penuh arti. Kita nikah karena dijodohkan, bukan karena cinta. Lalu kontras. Aku gak mau jadi perusak rumah tangga orang. Cuman setahun. Setelah setahun aku ngecerain dia, aku bakal nikahin kamu. Aku tahu kita menikah karena dijodohkan. Kamu boleh merasa terpaksa, tapi aku enggak. Tentang ketulusan cinta. Aku datang ke sini buat Bian, dan aku juga ngelepasin dia supaya dia bahagia. Tapi ternyata sebaliknya, Tari. Dia gak bahagia sama kamu. Kalau lo emang gak terima, silahkan lo gak cerai. Aku nikah karena ibadah, Mas. Bersama Indah Permatasari, Reval Hadi, dan Susan Sameh. Di Wedding Agreement The Series. Streaming di Ramadan ini bersama Disney Plus Hotstar. Oke ya, yang belum nonton ya bisa ngikutin tuh. Jadi bisa tahu yang tadi diomongin sama Mas Archie ya, apa yang bikin Mas Archie tertarik sama ceritanya gitu. Itu bisa di copy paste tuh secara bukan idenya gitu ya, tapi formatnya ya, lebih kurang formatnya. Baik, Mas Archie, ini kita ke Irma Dewi Melinda, silakan. Ya, masih senyap? Iya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Archie, dari saya Irma di Lampung. Siap, Irma. Sebelum ke pertanyaan nih Pak, saya ini salah satu penulis skenario di TVRI Lampung, penulis anak film anak. Nah, memang benar sih kata Pak Archie ini, kalau kita nulis skenario itu bukan di ending, ini bukan akhir dari filmnya itu. Soalnya ketika di lapangan kan kita dirubah lagi, ada juga kan. Nah, sana. Nah, saya itu pengen nanya gini Pak, itu kan kita ada durasi kan setiap film. Nah, untuk ngepasin skenarionya itu ke, misalnya ini kalau di TVRI itu biasanya Pak untuk film anak itu 24 menit. Nah, biar pas segitu itu kayak gimana Pak? Soalnya kadang kok kayak ada yang kurang gitu kan. Itu Pak pertanyaan. Siap. Kalau untuk durasi sih gini, kalau untuk di dunia penulisan naskah profesional ada software tertentu. Misalnya kayak ada Final Draft, ada
Caltex kalau nggak salah, ada banyak sekali. Jadi kamu bisa browsing software untuk penulisan skenario gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ada kata-kata di dunia film bahwa satu menit itu satu halaman. Artinya kalau kita nulisnya 24 halaman akan menjadi 24 menit. Kira-kira gitu. Kalau menggunakan software itu. Kebetulan saya nggak pernah pakai gituan. Kebetulan saya tapi ini jangan ditiru ya. Ini kan nanya pengalaman pribadi ya. Kalau saya lebih ke saya nggak pakai software penulisan. Saya pakai kan kalau pasti udah tahu juga kalau di penulisan tuh ada formatnya. Penulisan naskah skenario film tuh ada formatnya. Kamu tahu kan formatnya? Jadi bukan formatnya itu kayak gimana ya? Maaf ya, kasih contoh ya. Ini misalnya kayak gini nih, ada formatnya nih, ada tuh ada format, ada ininya apa namanya, ada kayak scene 1 gitu ya Mas ya, eksterior ada gitu ya, ada interior. parenthetical, ada teori-teorinya tuh, ada parenthetical, ada dialog, ada apa gitu. Nah itu biasanya kalau orang untuk bukan gampangin, untuk mempermudah mereka pakai software, ada software atau Final Draft apa segala macam. Ada yang gratisan juga kok banyak. Ada yang gratis secara resmi gitu ya, ada Caltex kalau nggak salah seingat saya. Tapi saya pribadi saya nggak pernah pakai itu. Jadi saya waktu dulu awal nulis saya Google how to cara nulis yang benar. Terus ada ini tuh. Kalau untuk parenthetical ada berapa paragraf, huruf harus kurir new 12 gitu misalnya gitu kan ada. Jadi ada itu. Nah saya bikin format saya sendiri. Saya pakai format itu selama bertahun-tahun. Nah format itu biasanya perbandingannya kalau misalnya saya nulis misalnya kayak wedding agreement, saya nulisnya tuh 42 halaman, biasanya jadinya 50. Jadi udah feeling, udah ketahuan gitu. Apalagi kan kalau saya pribadi kan saya yang nyutradarain gitu ya. Jadi udah feeling. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti orang lain yang nyutradarain, apalagi misalnya kayak di TVRI apa segala macam, itu nanti kalau bisa pakai yang tadi saya bilang itu, pakai software. Kira-kira satu halaman tuh 1 menit. Jadi misalnya dimintanya sama bos 24 halaman ya tulisnya 24 menit, dimintanya 24 menit durasi, nulisnya ya 23 atau 24 halaman lah gitu kira-kira. Dengan software itu biasanya sih kalau selama genre-nya bukan action atau horror itu akan pas biasanya. Kalau action apa horror tuh beda ya, karena action apa horror kita tulis dan mereka berdua berkelahi gitu misalnya. Perjabarannya kan bukan berkelahi, berarti dak duk wah, panjang urusannya itu. Atau horor juga gitu ya, setannya mau datang gitu ya. Iya. Kalau horor kan pastinya kalau secara bahasa skenario misalnya kita tulis nampak Archie sedang mengendap-endap ketakutan gitu kan. Nah itu kan dulu di bahasanya cuma mengendap-endap ketakutan, tapi nanti pada prakteknya itu kan lama tuh, ada orang jalan dulu, ada nengok, ada jump scare lah apa segala macam. Jadi memang kalau untuk 2 genre itu agak sulit, tapi kalau drama atau komedi itu biasanya pas tuh. Misalnya dimintanya 24 ya nulisnya 23 atau 24 halaman. Kira-kira gitu sih. Oke, terima kasih Mas Archie. Ini kita masih punya 2 pertanyaan lagi ya, boleh ya Mas ya? Ini masih ada 3 menit ya. Oke. Nanti terakhir kita minta Mas Archie ngasih semangat nih buat teman-teman ya. Oke, Putri Diva silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, misalkan kita punya sebuah skenario atau sebuah sinopsis, kita ingin sinopsis itu dilirik oleh PH, kemana kita menyodorkannya Pak? Entah itu ke emailnya atau ke alamat PH-nya. Udah itu aja sih, terima kasih. Iya, masih bisa nggak sih Mas kita ngirim via email gitu atau ke alamat PH? Aduh, ini kalau ini nih Mbak Putri, kalau misalnya mau jawaban apa politisinya sih, oh pasti bisa. Kalian kirim aja email gitu. Tapi itu jawaban politisi. Kalau saya sih jawabannya real aja, nggak bakal bisa. Udah. Kalau misalnya itu sangat sulit lah gitu. Kecuali IP yang kamu punya atau tulisan yang kamu punya udah besar, udah viral kayak si layangan putus gitu ya. Baru ntar PH-nya akan, kirim aja Putri gitu. Tapi kalau enggak sih, saran saya emang kalau misalnya kita punya materi yang benar-benar bagus, ya harus nekat saya sih datengin aja tuh production house-nya. Minta ketemu langsung sama yang punya PH, sodorin gitu. Kadang-kadang ini lagi-lagi pengalaman pribadi, saya nggak berbicara atas pengalaman orang lain. Kadang-kadang keberanian atau
kenekatan itu menjadi nilai plus juga untuk orang yang punya duit gitu. Kayak tadi saya cerita, waktu saya di Trans TV dulu nggak pernah bisa nembus sekalipun, nggak pernah diterima. Saya nekat kejar dia di lift gitu. Jadi dia masuk, si bosnya ini masuk lift, saya kejar masuk ke dalam lift juga gitu. Baru saya ngomong, kadang-kadang kalau udah ngomong berdua gitu dan ini dia juga akan ya udah deh coba aja gitu. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau misalnya kalian tinggalnya jauh dari Jakarta, karena memang kita harus akui pusat perfilman Indonesia ada di Jakarta. Gimana cara untuk nembus Jakarta? Gedein IP sih kalau menurut saya. Jadi gedein IP itu bikin karya kalian viral, baru nanti akan dilirik oleh orang-orang yang ada di Jakarta. Kalau kalian main kirim, saran saya jangan, karena kalau bagus, kalau jelek, kalau materi kalian tidak sesuai dengan PH-nya juga nggak dilirik juga, kalau bagus main diambil aja, dia udah dibikin aja. Hati-hati juga, jadi hati-hati, jangan sembarangan kirim-kirim email ke orang-orang, karena nanti kalau misalnya idenya bagus, diambil. Kalau idenya mirip, kamu bilang saya nyontek nanti. Kan gitu. Makanya, that's why ini lagi-lagi saya pribadi, saya tidak pernah mau dititipin tulisan sama penulis lain. Saya selalu bilang, saya juga penulis. Masalahnya nanti kalau ide kita sama, lu bilang gue nyontek lagi ntar. Jadi, padahal kebetulan aja, karena banyak sekali ide yang sama gitu kan. Jadi, saya kadang-kadang, Kak, boleh nggak Kak email ke Kak Archie? Saya penulis. Ya, jangan, email lu jangan ke penulis lah. Email lu ke produser yang punya duit. Kalau email ke sama-sama penulis, nanti pas tulisan gue sama, yang udah ide udah 5 tahun lalu, tiba-tiba sama kan, wah nyontek tuh si Archie kan gitu kan. Wah, jadi hati-hati. Mendingan saran saya besarin IP-nya dulu, kuatin lokal kontennya, karena sebenarnya itu yang paling menarik buat orang. Ini aja ya, buat orang Jakarta tuh yang paling menarik ya lokal konten kalian gitu loh. Misalnya contoh di daerah saya gitu ya, saya kebetulan orang Bugis, di daerah saya di Makassar tuh perfilman Makassar maju tuh, uang panah itu lihat tuh laku tuh. Uang panah, karena biarpun penonton orang-orang Makassar juga, tapi dia orang Makassar tuh kayak orang India gitu loh, nggak malu-malu dengan ke Makassarannya. Kayak orang India kan gitu kan, yang tadi Mbak Asma mention tadi. Kenapa India tuh bagus dan maju sekali perfilmannya, luar biasa India. Saya nonton di Netflix RRR dan Gangubai itu bagus gitu ya? Oke, akan nonton. Itu lebay at its best, waduh. Filmnya lebay abis tapi bagus. Jadi itulah, India tuh nggak takut dibilang norak, dibilang kampung, mau nyanyi kayak mau apa. Tapi dia tetap bangga dengan keindiannya gitu. Nah orang Indonesia lagi, orang kita ini kadang-kadang gitu tuh berpikirnya pengennya yang keren kayak bule gitu. Padahal mah sebenarnya dengan jati diri apa adanya aja lah. Kalau misalnya emang jangan susah-susah gitu loh. Jangan susah-susah jadi orang Jakarta kalau kalian orang Bengkulu gitu. Angkat aja tentang tempoyak misalnya, di Bengkulu misalnya. Kan nggak ada yang angkat juga. Makanya ceritanya, kalau saya baca tuh, ceritanya jadi sama semua gitu. Karena semuanya pengen jadi anak Jakarta. Padahal buat orang Jakarta, cerita Jakarta ya nggak menarik. Yang menarik cerita tentang tempoyak atau tentang harapan sapi sih. Oke ya. Mas, boleh nambah satu pertanyaan nggak nih Mas? Boleh Mbak Asma, boleh. Boleh ya, lewat dikit ya Mas ya. Silakan Mbak Ismawanti. Masih senyap tadi Mbak? Ya. Boleh di-unmute Mbak? Masih belum kedengeran? Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan sebelumnya terima kasih kepada Ibu Asma Nadia dan Bapak Heka Geri. Nah, ini pertanyaan saya mengenai menulis. Nah, untuk penulis pemula itu apakah hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu? Apakah dari alur ceritanya ataukah dari dari kata-katanya? Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Silakan Mas Archie, pertanyaan terakhir di sesi ini. Kalau misalnya untuk penulis pemula, yang paling diperhatikan apa? Yang harus diperhatikan sih sebenarnya tahu dulu menulis itu apa. Gitu. Misalnya kamu adalah penulis novel, pelajari novel tuh. Terus terang saya nggak bisa jawab dari sisi novel karena saya bukan penulis novel. Mungkin novel ada teorinya juga, saya juga nggak tahu. Mungkin itu bisa dicari tahu gitu. Tapi saya coba jawab dari sisi penulisan skenario film. Kalau di skenario film itu yang paling utama dan paling penting itu adalah kita harus tahu dulu
teori penulisan filmnya dulu. Jadi ada kata-kata gini di dunia penulisan skenario film, untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa membreak the rules, harus tahu dulu teorinya dulu, dasarnya dulu harus tahu dulu struktur 3 babak, harus tahu premis itu apa, harus tahu logline itu apa gitu. Jadi tema dari film yang mau Anda ceritakan tuh apa gitu. Terus habis itu kenapa cerita itu jadi menarik? Karena masalah-masalah problem yang menimpa sang karakter gitu, misalnya gitu. Jadi kalau ditanya apa yang penting, sebenarnya yang paling penting kita harus tahu dulu menulisnya tuh menulis apa gitu. Kalau menulis skenario film, teori penulisan skenario film itu penting, dan itu sebenarnya ini yang saya juga kadang-kadang suka bingung gitu. Itu gampang banget dicari gitu. Saya juga bukan nggak kuliah sekolah film, saya juga nggak IKJ, tapi semuanya ada di Google, tinggal di Google aja. How to apa di YouTube gitu, tonton semua orang-orang yang udah profesional tontonin gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dipelajari dengan mudah sih. Banyak-banyak baca di ini aja, di Google atau nonton di YouTube. Iya. Jadi terima kasih sekali Mas untuk hari ini pengalaman membagi wawasannya. Dan pasti teman-teman kita beruntung banget ya. Jangan lupa masih bisa ya menonton series ya Wedding Agreement di Disney Plus Hotstar ID. Kemudian mungkin kita akan minta pesan-pesan terakhir nih dari Mas Archie nih. Begitu kembali nanti insya Allah. Oke Mas, pesan-pesan terakhir nih biar teman-teman gak mudah patah, biar teman-teman untuk mengejar impian, untuk melakukan hal-hal yang sah seperti tadi ya, mencegat di lift apa segala macam, itu kan sesuatu yang halal ya. Jadi juga punya keberanian gitu, juga punya membuat langkah nyata atau membuat perubahan diri gitu untuk bisa mengejar impian tadi. Gimana Mas? Kalau menurut saya sih ini sih kenapa dulu saya bisa melakukan itu, karena saya cinta film. Saya suka banget nonton film, memang pada dasarnya saya hobinya film gitu loh. Jadi kalau udah hobi, jadinya apapun yang saya lakukan, even sekarang gitu saya kerja syuting sampai malam juga, atau menulis sampai malam dikejar deadline, itu nggak pernah jadi sesuatu beban, karena saya emang hobi gitu. Emang udah sukanya di situ gitu. Jadi kalau ditanya tips and trick sih gini, di dunia film ya, saya nggak bicara di dunia production, ada 2 jenis manusia. Yang pertama orang yang benar-benar menggemari filmnya. Yang kedua ada tiga sih tepatnya kalau di dunia film. Satu orang-orang yang benar-benar cinta film. Yang kedua adalah orang-orang yang mencari duit di dunia film. Yang ketiga adalah orang-orang yang pengen lampu sorot filmnya. Pengen ngetop gitu. Pengen disorot sama wartawan gitu. Itu jadi ada 3 jenis itu. Biasanya dari pengalaman yang bertahan lama tuh yang orang-orang yang pertama. Jadi orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaannya gitu. Misalnya dia benar-benar mencintai film, dia emang suka nonton film gitu. Jadi banyak teman-teman yang di dunia film atau di dunia beginian nih hanya untuk cari duit, ya itu ya agak susah, karena nyari duit kan kalau untuk gini kan perlu ada banyak perjuangan. Kadang-kadang kalau misalnya kita memang cinta ya itu bukan perjuangan sih sebenarnya, itu udah cita-cita yang harus diraih gitu. Jadi saran saya sih kalau benar-benar cinta itu nggak perlu ditanya tips and trick, pasti nanti akan nggak bakal nyerah juga, pasti akan ada di situ terus juga, kira-kira gitu. Oke teman-teman, semangat semuanya ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Minta doanya Mas Archie juga. Amin. Mudah-mudahan makin banyak nih teman-teman penulis ya. Dan kita juga senang ya, makin banyak juga nih sutradara ya, penulis dan sutradara yang menghadirkan karya-karya yang berkualitas dan tetap punya nilai ya. Sukses terus Mas Archie. Teman-teman jangan lupa ditonton Wedding Agreement The Series ya di Disney Plus Hotstar ID ya, dan kita tunggu karya-karya Mas Archie berikutnya. Sukses terus Mas. Dan buat teman-teman semua terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di Rabu depan. Insya Allah yang akan hadir adalah penulis 172 hari. Wah, ada yang tahu nggak tuh ya? Menantunya Ustadz Arifin Ilham ya. Insya Allah nanti Zira akan hadir bersama kita dan akan cerita bagaimana mengemas luka menjadi cerita. Mas Archie, terima kasih sekali lagi. Kita akan foto bareng setelah ditutup ya Mas, sebentar ya. Teman-teman semua silakan dihidupkan kameranya. Kita akan foto sehingga kita punya kenang-kenangan ya. Nanti kalau udah dibikin endemi, kita udah nggak ada kenang-kenangan gini lagi nih.
Baik, terima kasih semuanya. Asal mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potret barengnya saya serahkan ke Rima.